Jadi hal ini sangat penting untuk mengajarkan dia kalau mereka nggak boleh marah semarah-marahnya, semau gue, saya mau marah dengan cara melempar kursi, melempar, barang-barang yang ada di depannya dia atau memukul orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah momen kita bisa memberitahu anak bahwa itu tidak akan bisa, tidak boleh dilakukan. Nah, karena anaknya masih kecil, kita masih bisa menahan. Bagaimana kalau umpamanya anaknya pada waktu dia marah sampai yang semarah-marahnya tantrum itu, kita masih bisa membantu anak memberitahu secara fisik, yaitu memegang fisiknya dia bahwa ini atau tangannya yang sedang memukul-mukul kita pegang, bahwa itu bukan sesuatu hal yang diperbolehkan. Kalau kamu merasa marah, kamu tidak boleh memukul seperti itu. Jadi itu bisa secara nggak langsung memberitahu anak, kalau saya memukul-mukul waktu marah, saya akan mendapatkan konsekuensi yang tidak enak. Tangan saya dipegangin. Dan saya apabila dilepas, saya mukul lagi, saya akan pegang lagi sampai dia tidak marah dengan cara memukul-mukul itu. Mungkin kalau marah yang diperbolehkan, kalau dia marah, dia nangis, ya udahlah nggak apa-apa lah dia nangis. Jangan nangis saja juga dimarahin. Ya nggak apa-apa dia marah nangis, atau marah dia tidur, nggak mau keluar di dalam ruangannya terus. Mungkin ya hal-hal yang masih kita ngomong, nah namanya dia marah. Dia meluapkan rasa marahnya dengan cara yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungan sekitarnya, itu sudah oke. Nanti kalau anaknya sudah selesai, dia yang marahnya yang heboh, akhirnya dia tahu bahwa saya tidak boleh marah dengan cara seperti itu, dan dia mungkin hanya duduk, diem. Nah, kita baru dekati anak, kita mungkin berikan reward, berikan pelukan, berikan apapun yang membuat anak itu merasakan comfort, nyaman. Nah, namanya itu, jadi kalau Anda memberikan reward pada sikap-sikap yang baik, maka sikap itu akan semakin banyak ditunjukkan oleh anak. Tetapi kalau Anda memberikan reward, hadiah, atau hadiah itu apapun yang menyenangkan bagi anak, pada waktu anak memberikan sedang berbuat perilakunya negatif, maka dia juga akan berperilaku negatif sesering mungkin, karena dengan perilaku negatif itu dia akan menerima hadiah dari Anda, dari orang tua. Oke. Yang ketiga, kita juga mengenalkan perilaku kooperatif. Nah, jadi kooperatif itu dia mau bekerja sama. Artinya pasti nggak semaunya sendiri kan. Nah, ini sangat diperlukan untuk pada waktu kita mempelajari skill-skill baru. Nah, jadi skill baru itu pasti anak-anak itu nggak terlalu suka, karena itu belum pernah aku lakukan. Dan saya nggak tahu apakah saya bisa melakukan itu. Gitu ya. Jadi anak cenderung menolak. Enaknya melakukan sesuatu yang aku sudah tahu. Kalau belum tahu, saya ya kenapa anak-anak itu nggak suka perilaku kooperatif, sebenarnya bukan dari dasar anak-anak tersebut, tetapi karena pengalaman. Sesuatu yang baru, sesuatu yang aku nggak tahu, itu sangat berbahaya, dangerous. Karena itu akan bisa berujung pada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saya. Mungkin sesuatu perasaan yang tidak mengenakan, mungkin saya harus menahan bahwa duduk di kursi kursi baru. Katanya mama enak, tapi saya tahu itu fabriknya pembungkus kursi itu sangat mengerikan.
buat saya, apalagi saya waktu itu pakai celana pendek. Nah, itu. Maka dari itu akan terbentuk biasanya orang tua, dia tuh nggak kooperatif, disuruh duduk aja di kursi yang disuruh duduk di kursi aja nggak mau. Nah, tetapi pada waktu karena pengalaman-pengalaman inilah yang membuat anak-anak itu selalu oke, kalau yang namanya baru, yang namanya aku nggak tahu, lebih baik aku tolak dulu di depan. Itu perilaku tidak kooperatif yang selalu biasanya diberikan oleh dia. Maka dari itu kalau orang tua yang sudah pernah mengikuti kelas sesi sensori saya itu pasti bisa tahu, oh mungkin anak ini nggak nyaman karena ininya, fabriknya, atau apapun yang dilihat. Jadi kita mampu menganalisa. Kalau anak-anak itu memberikan satu penolakan, kita jangan cuma melihat dari sisi, oh dia nggak suka karena ini memang nggak patuh dia. Dia tuh nakal, dia tuh coba kita bisa menganalisa dari sisi yang lebih dalam, yaitu dari sisi sensori anak, ya. Oke, perilaku kooperatif kita kenalkan. Terus tercipta suasana yang lebih kondusif antara anak dan orang-orang yang hidup bersamanya. Nah, terus terakhirnya anak-anak ini, keluarga anak-anak ini akan jadi keluarga yang lebih menyenangkan. Jadi semua anggota keluarga itu lebih bisa menerima anak spesial kita karena kita sudah membantu menjadikan anak spesial kita itu punya kepatuhan, punya perilaku positif. Kalau waktu marah juga enggak marah-marahnya yang sampai merugikan orang-orang di sekitarnya. Dan juga kooperatif pada waktu dia menghadapi sesuatu tugas yang sulit. Karena dia sudah terbiasa menahan diri. Pada waktu kepatuhan itu dia menahan diri. Karena jadi dia enggak keinginan dia yang diutamakan. Pada waktu rasa marah dia juga menahan diri. Karena rasa marah yang dikeluarkan itu dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang seenaknya dia, sesukanya dia. Kita yang mengenalkan, oke, kalau kamu marah seperti ini, itu masih bisa kita terima. Dan akhirnya dia juga bisa kooperatif pada waktu kita ada hal-hal yang sulit terjadi pada dia. Nah, ini saya ada cerita mengenai perilaku kooperatif itu. Waktu anak saya 8 tahun, saya bawa ke China. Kita kalau kemana-mana itu naik bis. Nah, bisnya di sana itu juga nggak bis yang nyaman. Jadi kebanyakan kalau kita naik bis itu kita harus berdiri, dan sopir bisnya juga bukan sopir bis yang sopan, yang dia akan berhenti pelan-pelan. Nah, jadi posisinya kalau saya pun naik bis seperti itu, saya membawa diri saya sendiri aja sulit. Pada waktu dia ngerem mendadak, saya bisa akan lari ke depan. Kalau kuda-kuda saya nggak kuat. Dan bisa bayangkan saya membawa anak spesial saya pada waktu umur 8 tahun, dan dia juga posisinya sama-sama berdiri seperti saya. Bagi saya juga sulit untuk membantu dia pada waktu supirnya ngerem. Nah, tapi saya ingin tahu apa respon anak pada waktu mengalami hal seperti ini, di mana dia tuh nggak pernah naik bis. Dia mungkin pernah naik bis tapi dalam keadaan duduk. Tapi kalau naik bis harus berdiri, nah itu dia nggak pernah mengalami. Saya pun nggak pernah membawa dia ke dalam situasi seperti itu, tapi saya coba. Nah, itu dari situasi yang sulit, yang dimana anak-anak itu bisa marah biasanya kalau dia tahu ini apa ini. Saya kok ini berdiri nggak nyaman, terus sebentar-sebentar saya bisa mau ke depan, jadi saya mengajarkan dia untuk menahan dengan kakinya. Saya bantu sedikit-sedikit karena saya nggak bisa membantu banyak. Kalau mungkin
seorang laki-laki atau papanya mungkin bisa membantu lebih karena tenaga mereka lebih kuat. Tetapi pada akhirnya saya bisa melalui naik bis itu dengan kondisi yang bis ngerem-ngerem ngedadak gitu berkali-kali, dan anaknya nggak tantrum, nggak marah, cuman saya menjelaskan ke dia bahwa kalau nanti mau pada waktu bisnya ngerem, drivernya ngerem, kamu harus pegang itu besi yang ada di tengah itu, atau besi pegangan tempat duduk. Nah, itu yang saya ajarkan sambil saya tidak memberikan rasa khawatir. Jadi kayaknya kita enjoy aja ya. Akhirnya saya berhasil memperkenalkan situasi yang sangat sulit, dan mungkin kalau ya anak-anak itu secara perilaku belum bisa bagus, akan bisa nggak lolos mungkin, karena dia akan marah, aku akan minta turun dari bis, mungkin naik mobil aja yang dimana dia bisa duduk. Nah, itu sesuatu hal yang saya ceritakan itu contoh. Kita nggak tahu di kemudian hari di depan itu kita harus menghadapi apa. Kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol situasi yang harus terjadi di kita. Tapi kalau kita persiapkan anak kita dengan baik untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang tidak nyaman, nah itu akhirnya kita sudah sedia payung sebelum hujan, gitu ya. Akhirnya kita mungkin pada waktu kita ajak anak kita ke luar negeri yang dimana kontrol kita terhadap lingkungan itu kurang, karena kita nggak punya apa-apa di sana ya, kita harus mengikuti apa yang ada di sana. Itu nggak jadi masalah nantinya. Anak ini akan marah sepanjang perjalanan karena merasa tidak nyaman. Oke. Sebenarnya siapa saja sih yang perlu diberikan intervensi ini? Untuk anak-anak yang berperilaku negatif saat diminta berhenti melakukan aktivitas kesukaannya. Meskipun sebelumnya sudah ada pemberitahuan. Nah, ntar ya, berapa menit ini atau kita sudah selesai, gitu ya. Kalau anak-anak itu tiap kali walaupun ada pemberitahuan dia masih marah, ya ada dua hal, memang dia nggak ingin berhenti. Yang kedua mungkin anaknya nggak ngerti apa yang kita katakan. Nah, kalau anaknya masih belum ngerti, nah kita harus memberikan contoh-contoh nanti ya. Apa sih yang kita maksud? Ya, jadi kita kalau maunya mungkin dengan bahasa bicara ini kita sulit membuat dia mengerti, kita berikan dalam bentuk contoh. Yang dimana, oh begitu toh. Jadi mungkin contoh dalam satu aktivitas. Oke, berhasil, kita pakai aktivitas yang lain. Nah, akhirnya dia tahu, oh ada yang maksudnya kalau saya dengan, karena kita ini menggunakan timer ataupun alat-alat lainnya yang bisa secara visual atau auditori bisa dimengerti anak, ya kita bisa pakai itu. Tetapi yang saya tahu bahwa yang anak-anak itu biasanya lebih mudah mengerti adalah sesuatu secara visual lebih mudah daripada yang secara auditori, gitu ya. Visual auditori saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu semua. Visual itu yang berkaitan dengan yang bisa dilihat, kalau auditori adalah yang bisa didengar. Oke. Terus anak yang belum mengerti konsep berhenti terencana. Berhenti terencana itu ya gitu. Karena orang tuanya mungkin nggak pernah membuat anaknya mengalami harus berhenti. Atau berhenti terus dikasih tahu sebelum berhenti, nanti ya setelah kita, nanti kalau mau mandi harus berhenti. Ini ditaruh terus kita mandi. Nah,
Kadang-kadang ada orang tua kalau anaknya suka, ya walaupun mandi pun mainannya dibawa sampai mandi, sambil mandi. Nah, kalau itu dalam konteks kita mau memperkenalkan sesuatu berhenti terencana, nah itu jangan dilakukan. Karena nanti anak itu punya berpikiran gini, oh saya nggak apa-apa kok, walaupun saya melakukan kegiatan lain, apa yang disukai saya ini, saya pegang terus, saya lakukan terus, seperti itu. Nah, hal ini akan jadi konsep, dia punya apa ya, kesan bahwa apapun ya yang diminta orang tua ke saya tuh bisa membuat apa yang saya suka itu terus berjalan. Nah, kalau hal itu terus-menerus terjadi, bisa dibayangkan dia punya pemahaman seperti apa. Ya seperti itu. Nah, kalau nanti besarnya dia akhirnya seperti itu. Jadi seperti itu, yang salah siapa? Yang salah sebenarnya kita kita sendiri. Kita yang memberikan pemahaman keliru. Kita tidak mengenalkan rem-rem yang harus rem-rem yang harus bisa dilakukan anak pada situasi yang dia memang harus berhenti, ngerem. Nah, karena ini tidak pernah dikenalkan, ya dipikirnya wah anak-anak dari kecil pokoknya anaknya mau makan, anaknya tidur, anaknya senang. That's all. Itu semua sudah cukup, gitu ya. Jadi anak-anak ini akan terus-menerus seperti itu tanpa ada pernah perencanaan, tanpa ada pernah kita mengenalkan apapun, pokoknya asal anak senang, enggak nangis. Nah, itu sulit.